Hai Al, balik lagi sama gue Renaldi dari channel Renal 7X. Oke, akhirnya buat video lagi. Dan videonya bukan tentang gaming. Ehm, Mungkin ini salah satu video serius lagi ya. Setelah kemarin-kemarin kayaknya sempet upload satu video Adventure Quest World di channel gue. Tapi itu kayak ya cuman kayak screen record udah upload gitu. Kali ini mau bikin video agak serius. Gue sempet vakum, agak lupa, kayaknya 5 tahun deh, dari 2016 atau 2015, agak lupa, tapi kayaknya udah vakum lama dari nguploadin video YouTube. Karena waktu itu gue ada di persimpangan jalan ya, entah waktu itu mau menseriuskan channel YouTube gue atau mau fokus lanjut studi gitu. Mungkin sebagian orang bisa melakukan keduanya, contohnya kayak Jerome atau kayak siapa yang gue tahu ya, ya banyak lah. Tapi gue tidak punya privilege sehebat mereka gitu ya. Jadi gue harus memilih salah satu gitu, mana yang harus gue fokusin. Dan saat itu gue memilih fokus untuk berkuliah. Ini mulai share screen-nya kali ya. Oke, jadi gue itu sebenarnya mau nge-share pengalaman gue lewat video log ini, dimana gue ingin bermonolog dan sedikit bercerita. Ini 4 tahun kuliah, nggak kelihatan ya judulnya, gue naikin dikit. Oke, 4 tahun kuliah mahal-mahal. Apa aja yang gue dapetin selain gelar sarjana, obviously. Oke. Jadi gue itu apa ya, gue mulai dari pilihan kuliah gue. Kenapa gue memilih Universitas Indonesia? Karena pada saat itu gue diberi pilihan yang tidak terlalu banyak gitu ya, dan akhirnya gue memilih Universitas Indonesia karena beberapa alasan. Bisa dibilang jurusan yang gue ambil bukan jurusan yang gue ngebetin banget, tapi bukan berarti juga jurusan yang gue ambil gue nggak mau samsek gitu. Bukannya gue nggak mau sama sekali sama jurusan itu ya, mau banget malah. Cuman apa ya, sedikit berubah dari tujuan awal, tapi nggak apa-apa. Dan juga secara lokasi, dari rumah gue, UI itu ada di Depok, perbatasan Depok Jakarta, jadi bisa dibilang nggak jauh tapi nggak deket juga gitu, so lah. Jadi gue bisa punya alasan untuk nggak tinggal di rumah, bisa ngekos, atau gue ya bisa ngekos sih, atau gue nggak di rumah karena pengen cari suasana baru aja. Ini lebih kayak yang gue share ini lebih ke kisi-kisi sih, jadi kayak sisanya suara dari monolog gue. Oke. Selama 4 tahun itu gue berkuliah di jurusan teknik bioproses, di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Kimia. Ini gue nggak rapi buat ngomong ya. Gue kuliah di jurusan teknik bioproses, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Beberapa poin penting yang gue dapatkan ketika berkuliah, mungkin gue nggak akan menjelaskan secara detail gitu, kayak apa aja materi-materi dari jurusan gue, karena lo bisa lihat itu lebih bagus dan lebih detail lagi di channel-channel orang lain ataupun di laman-laman official dari UI ataupun dari Departemen Teknik Kimia. Tapi hal yang gue bisa yang bisa gue highlight adalah gue mendapatkan banyak banget skill ketika gue berkesempatan untuk kuliah di teknik bioproses. Soft skill dan juga hard skill gitu sih. Yang paling gue rasain banget tuh soft skill sih. Kalau misal hard skill kan kayak ya udahlah, dari lu kuliah juga udah belajar kan ya. Karena gue teknik, gue SMA gue jurusan IPA, kayak ya udah hari-hari belajar matematika, kimia, biologi, fisika, and so on and so on. Tapi kalau di bioproses ya lebih fokus ke jurusan gue, tapi di luar itu kan ada kegiatan kampus yang lain.
kegiatan kampus yang lain itu yang gue rasa sangat bisa sangat bisa menimba gue, mengasah diri gue menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Gue nggak munafik bahwasanya gue nih bego. Bego dalam artian bukan berarti bego gue nggak bisa ngikutin semua mata pelajaran atau mata kuliah gitu. Awal-awal gue kuliah tuh gue punya kayak banyak banget struggle kayak manajemen waktu dan juga strategi yang tepat bagi gue untuk bisa memaksimalkan keadaan gitu, entah keadaan non akademis maupun keadaan akademis gue. Jadi di poin ketiga lo bisa lihat itu beberapa struggle yang gue alamin. Yang pertama mediocrity. Maksudnya mediocrity gue nggak tahu ini kata-katanya bener atau enggak, tapi mediocrity ini maksudnya gue ini kayak being mediocre gitu, biasa aja di semua hal gitu. Yang mana sebenarnya gue nggak mau jadi orang yang biasa aja di semua hal, gue maunya jadinya yang terbaik gitu. Tapi seiring perjalanan waktu gue kayak ngelihat bahwasanya yang gue keluarkan memang belum maksimal. Dan apakah gue menyesali hal tersebut? Nggak nyesel sih. Nggak nyeselnya karena ya pada akhirnya itu juga bisa dijadiin pelajaran gitu. Maksudnya mediocre nya apa? Jadi misalnya gue belajar tapi belajarnya nggak maksimal, jadi nilai gue juga biasa aja. Habis itu gue berorganisasi tapi gue juga kayak yang nggak all out juga organisasi, jadi kayak ya nanggung semua gitu, nanggung semua. Jadi agak greget aja gitu, agak greget sama diri sendiri. Yang kedua strategi belajar yang salah tadi udah gue mention sebelumnya. Strategi belajar gue masih sangat kolot kayak anak SMA gitu. Bukan yang kayak SKS lala gitu ya. Gue mau belajar nggak SKS, cuman ada ada beberapa hal gitu yang nggak bisa gue sebutkan, dan itu sangat mengganggu dan sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran gue, sehingga belajar gue nggak maksimal gitu. Dan yang selanjutnya ini bisa dilihat ya, tidak punya dan tidak bisa mencari circle pertemanan. Ini sebenarnya masalah gue yang yang udah ada dari gue mungkin kalau SMP nggak terlalu, tapi kayak SD SMP nggak terlalu terasa, tapi pas SMA gue terasa banget sih, karena bisa dibilang gue dari SMA yang biasa-biasa aja gitu. Dan gue juga ngerasa gue nggak punya temen yang baik gitu, bahkan gue nggak tahu gue punya temen atau enggak sampai sekarang. Ya 2 tahun pertama tuh gue sangat bingung gitu, kayak gue harus minta tolong sama siapa gitu, kayak siapa yang bisa membantu gue secara akademis gitu. Even misalnya mereka bukan teman, at least gue seharusnya pada saat itu harusnya bisa mencari orang yang misalnya kayak emang seenggak temen-temennya dia, seenggaknya gue harus bisa seenggaknya dia bisa ngajarin gue gitu. Dan gue nggak bisa nemuin orang seperti itu, tapi alhamdulillahnya pada tingkat ketiga, tingkat keempat gue dipertemukan dengan orang-orang baik, sehingga ya lumayan sangat membantu. Dan kulminasi struggle itu menciptakan poin yang terakhir, yaitu frustasi gitu. Frustasinya sebenarnya ya itu, frustasinya karena dari penanggungan itu loh. Organisasi nggak bagus-bagus banget, kuliah juga nggak bagus-bagus banget, sehingga ya frustasi sama diri sendiri gitu, kayak berasa dikhianatin sama proses gitu. Bisa dibilang ini struggle ini kerasa banget di 2 tahun pertama gue kuliah gitu. At least sampai sebelum gue mengambil semester pendek sebelum semester 5. Jadi kayak semester 1 sampai semester 4 itu kayak hell. Nah, lanjut, hikmah yang gue dapatin gitu ya setelah 4 tahun dari 2017 sampai ke 2021. Kalian juga sudah bisa baca gitu ya, gue juga udah bisa baca poin-poinnya, tapi intinya yang gue dapetin adalah selama gue 2 tahun berkuliah tuh gue kayak selalu ada di posisi denial gitu, bahwasanya kayak
gue bilang gue bisa ngelakuin padahal sebenarnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak jujur sama diri gue sendiri gitu. Dan gue, karena gue ngerasa frustasi selalu berasa dikhianatin sama proses, gue jadi kayak merasa tidak sabar. I do learn much about that thing gitu. Dan setelah ngelihat ke belakang lagi, untuk dicari pelajaran apa yang bisa gue dapat, gue rasa poin yang pertama tuh adalah lo bisa gue nanti ketika entah gue kerja atau gimana, sekarang gue lagi nyari kerja dan nggak tahu gue dapet kerja atau enggak, kayak biarkan Tuhan yang menentukan. Tapi intinya ketika gue di titik ini sekarang, yang bisa gue katakan adalah gue belajar untuk bisa lebih bersabar dan juga bisa lebih jujur dengan diri sendiri kalau misalnya gue tuh nggak mampu dan gue butuh orang lain gitu. Dan selanjutnya poin kedua juga berhubungan sama poin pertama gitu. Ketika lo bisa jujur dengan diri sendiri, secara nggak langsung lo juga bisa ngukur diri lo sendiri gitu. Satu ungkapan atau satu statement dari dosen gue ketika gue kuliah, salah satu hal yang sangat penting gitu, yang harus dipunya seseorang, either dia seorang engineer atau bukan engineer sekalipun, bukan seorang insinyur sekalipun, bahwasanya mereka harus bisa mengukur gitu. Ketika lo bisa mengukur, you can control everything. Dan menurut gue salah satu langkah untuk bisa mengukur adalah lo jujur dengan diri sendiri. Ketika lo jujur, gue rasa lo bisa kenal batas diri lo gitu. Lo tahu kayak apa aja kekurangan lo gitu, dan lo bisa belajar untuk ngerti bahwasannya banyak orang lain loh yang sebenarnya juga punya masalah yang sama seperti lo. Dan sebenarnya ketika lo mempersatukan orang-orang tersebut, seenggaknya punya rasa senasib, sependeritaan, seenggaknya jadi pain relief. Dan juga at the same time gue bersyukur adalah teman-teman dari jurusan gue adalah orang yang kayak mostly banyak yang trying hard untuk bisa striving to be the best. Ketika gue bisa bertemu sama orang-orang baik yang mau bener-bener mau ngajarin gue sangat bersyukur gitu. Karena kayak gue bisa jujur gitu, kayak gue bilang gue nggak terlalu hebat di bidang ini, dan mereka juga kayak gue juga nggak terlalu jago kok. Dan pada akhirnya kita kayak bisa belajar bareng, dan alhamdulillah nilai gue nggak jelek-jelek banget, nggak, at least tidak separah 4 semester sebelumnya. Poin ketiga mungkin masih berhubungan juga, belajar untuk tahu kekurangan kita gitu. Ini barusan banget gue jelasin kan, kayak meminta bantuan orang lain, kayak ini nggak tahu ya, gue lihat ada temen gue atau at least ada orang yang gue kenal gitu, yang dia bisa lulus lebih cepat, atau ya lulus mungkin samaan gitu sama gue 4 tahun, tapi pada akhirnya dia kayak being a lone wolf gitu, jadi serigala terakhir anjir ya. Jadi ya yes, he or she just being a lone wolf, kayak ya semua orang bisa kayak gitu, tapi tidak bagi gue gitu. I try to be like that, but I failed miserably. So I think the third point is really sangat-sangat relate sama gue. Yang terakhir, memaksimalkan dan mengasah kelebihan. Ini personal experience saja sih, kayak ada beberapa mata kuliah yang orang itu kayak sebel gitu ketika berkuliah, kayak kenapa sih mata kuliahnya ini, sedangkan kayak pas gue lihat sebenarnya mata kuliahnya asik kok, dan gue sangat bisa menguasai gitu. Jadi gue kayak daripada gue ikutan misuh bareng mereka yang nggak ngerti, gue mempelajari terus, kayak gue asah terus gimana caranya gue bisa striving gitu, supaya supaya lebih unggul aja daripada yang lain, kayak lu berusaha untuk unggul gitu. Sehingga ketika lo ngerasa unggul,
seenggaknya lo punya sedikit rasa percaya diri lah. Tapi jangan juga lo jangan juga enggak tahu ketika lo nggak bisa ngukur kan, balik lagi ya tentang measurement, ketika lo nggak bisa ngukur lo jadinya kan rada bego tuh ya, bisa dibilang bahasa kasarnya bego. Pas lo bego, secara nggak langsung lo bisa nge-boost rasa percaya diri lo gitu, karena lo nggak ngerti semuanya, karena lo nggak ngerti betapa susahnya satu course gitu atau satu materi. Hal tersebut ya bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Gue nggak mau terlalu fokus di poin yang ini, tapi sebagai referensi, poin keempat mungkin akan relate sama teori yang disebut sama Dunning-Kruger effect. Mungkin bisa dicari referensinya, tapi yang pengen gue sebutin adalah poin keempat sangat bisa nge-boosting rasa percaya diri lo. Beberapa poin selanjutnya, procrastinate, it sucks man. Jujur aja, tahun pertama gue ngerasa gue nggak yang semalas atau nggak semenunda-nunda itu. Tapi di semester 2 kayak karena gue frustasi, things so messed up, sangat berantakan sekali, apalagi di tahun kedua gue, dan itu sangat menghancurkan. So jangan ini dalam hal apapun ya, mau kuliah, nggak kuliah, atau kerja kayak sebisa mungkin rasa malas dan rasa menunda itu sebisa mungkin di skip sih. Poin yang selanjutnya tentang ambis, mungkin kayaknya udah gue sebut di poin sebelumnya. Ada yang lulus tanpa teman gitu, kayak asalkan lo bisa ngukur diri lo, menurut gue sih bukan masalah ya, tentang masalah being ambitious. Selanjutnya poin terakhir gue sih, ini circle. Nah ini gue udah berkali-kali sebutkan, kayak gue akhirnya bisa ketemu sama temen, sama orang yang bisa menolong gue. Gue juga di jurusan gue sendiri kayak gue bisa ngelihat ada teman-teman gue yang kayak perkumpulan teman-teman gue yang yang gue tahu sebenarnya kalau dia nggak punya perkumpulan ini pasti dia nggak lulus di mata pelajaran tertentu gitu, tapi dia bisa lulus karena dia punya circle. Dan gue melihat dengan mata gue sendiri gitu. Jadi menurut gue poin yang terakhir sangat menentukan sih, apalagi di jurusan yang menurut gue nih kalau lu mau bagus lu harus punya teman. Menurut gue ya, di jurusan gue kayak gitu. Oke, ini mungkin 2 slide terakhir sih kayaknya, nggak tahu juga, agak lupa. Tapi ini beberapa tips personal. Yang pertama, poin pertama ini sebenarnya nih based on lagunya Dewa sih, yang judulnya Petua Bijak. Jadi anggap aja semuanya ini fase dalam hidup gitu, yang ngebuat lo entah ngebuat lo jadi terbentuk atau ngebuat lo jadi hancur gitu. Kayak quote-nya si Joker apa siapa gitu, yang everything that makes you pokoknya quote-nya Joker tuh agak lupa gue quote-nya, tapi intinya anggap aja semuanya fase dalam hidup, either that will be break you or will make it you. So percaya bahwasanya semuanya fase dalam hidup dan semuanya akan indah pada waktunya gitu. Kayak mindset lo sangat bermain di sini. Poin kedua, semesta akan menyertai gitu. Yaitu ketika lo bisa berpikiran positif tentang apa yang lo hadapi gitu, gue rasa sih semesta ataupun dari Tuhan juga akan bisa membantu lo. Beberapa poin yang gue rasakan gitu ya, gue tuh punya pembimbing, gue punya 2 pembimbing. Pertama pembimbing akademis dan kedua pembimbing skripsi, yang mana kedua pembimbing ini sangat-sangat suportif. Terutama pembimbing akademis gue, yang mana kayaknya kalau gue jadi pembimbing akademis gue gitu ya, gue menjadi pembimbing akademis diri gue sendiri, mungkin gue kayak pas di tingkat kedua gue kayak ya udah lalu keluar lah dari jurusan ini, kayak lu keluarnya nggak usah kuliah lagi. Tapi pembimbing gue nggak kayak gitu, dan sangat
sangat mau mendengarkan dan sangat mau mendukung gue gitu, dan mendorong gue, mempush gue dari mendorong gue untuk bisa keluar dari struggle yang gue hadapin. Yang selanjutnya tuh temen sangat berpengaruh buat, apalagi kayak 2 tingkat terakhir. Tapi paling kerasa banget sih di tingkat keempat sih, tingkat terakhir sebelum lulus nih. Banyak banget dukungan temen yang akhirnya bisa ngebuat gue jadi bisa lulus tepat waktu. Jadi terima kasih, lo harus bisa be grateful atas apa yang lo dapetin gitu sih ya. Ini ada quote lagi nih, quote-nya agak alay tapi baca tuh. Intinya jangan pernah takut ketika kita mengambil satu pilihan krusial dalam hidup. Tanamkan dalam pikiran, jika kita berhasil maka semesta secara nggak langsung mengaminkan dan membantu lo untuk berhasil. Oke. Ya jadi itu aja sih videolog atau monolog, bacotan gak penting, gak tau penting atau enggak, tapi gue pengen buat video ini, udah gue niatin banget. Jadi bisa gue tonton lagi dan bisa gue jadiin sebagai refleksi diri sih. Intinya kalau misalnya nggak berguna bagi lo, at least berguna bagi gue. Itu aja. Gue sangat bersyukur pernah berkuliah di Universitas Indonesia, dan semoga kedepannya gue bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oh ya, sebelum gue mau nutup ini, gue mau terima kasih sama orang-orang yang sudah membantu gue selama berkuliah dan menginspirasi gue. Ini kalau mau shout out, mungkin shout outnya ke beberapa orang aja kali ya. Kayak Bang Tara, Diwantara Anugrah Putra yang punya Tara Arts, sangat menolong gue dari rasa stres gue. Dan juga pada saat semester 8 terakhir ini, orang yang menginspirasi gue untuk udah buat video ini, Toby Handy I think namanya, dia punya channel YouTube Taibis. Jadi menginspirasi banget untuk gue membuat video ini. Jadi oke. I think that's enough. Terima kasih. Gue nggak tahu dulu closingnya kayak gimana, tapi kayaknya gue dulu closing ciao aja. So ya, ciao.